Anda kembali di iNews Prime bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, seorang petani kubis mengamuk dan merusak hasil panen kubisnya sendiri. Aksi tersebut diduga karena para petani kecewa dengan anjloknya harga sayur di pasaran. Dari video yang diunggah oleh akun @kabarpemalang memperlihatkan seorang petani membabat dan menendang tanaman kubisnya karena kesal tanaman yang ditanam berbulan-bulan mengalami penurunan harga signifikan. Belum diketahui lokasi pasti kejadian petani mengamuk, namun diduga di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan perawat berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan dengan menjahit mulut mereka. Mereka menuntut pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan para perawat non-PNS. Suasana isak tangis mewarnai aksi unjuk rasa ratusan tenaga medis di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Selasa pagi. Pasalnya dalam aksi ini, 5 perawat menjahit mulut mereka. Mereka juga melakukan aksi long march sejauh 1 km menuju kantor Bupati Asahan. Dalam orasinya, pendemo menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan para perawat atau tenaga medis sukarela yang tidak termasuk pegawai negeri sipil. Dikarenakan mereka hanya menerima upah insentif Rp300.000 per bulannya dan sudah berlangsung selama 5 hingga 10 tahun. Tuntutan mereka ini minta supaya ada insentif kepada masing-masing tenaga kesehatan yang mereka sudah pernah bertugas secara itu selama 10 tahun, 5 tahun ya, dan juga mungkin 2 tahun. Tuntutan mereka seperti itu. Mereka nggak punya honor, Bang. Yang mereka harapkan hanya ketika belas kasih dari PNS-PNS itu ketika keluar BPJS. Itu pun hanya 50.000 per bulan. 50.000 per orang. Para perawat berharap pemerintah dapat secepatnya menindaklanjuti tuntutan mereka. Aksi ini pun akan terus dilakukan apabila tuntutan mereka belum terpenuhi. Pemirsa, tim bayangan bentukan Pendikbudristek Nadiem Makarim menuai kritikan. Tim bayangan dinilai sebagian Komisi 10 DPR belum memberikan dampak positif untuk pendidikan di Indonesia. Selain itu, tim bayangan juga dituding sebagai penyebab karut-marutnya pendidikan tanah air. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan. Pemaparannya mengenai 400 orang di luar Kemendikbud menuai polemik. Peringatan tersebut diungkapkan dalam rangkaian agenda United Nations Transforming Education Summit di markas PBB. Right now we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? Pembentukan tim khusus yang beranggotakan 400 orang di luar Kemendikbudristek menuai kritikan. Dalam rapat bersama Komisi 10 DPR, Nadiem mengakui kesalahannya menggunakan nama shadow organization atau organisasi bayangan. Nadiem menyebut organisasi yang dimaksud merupakan vendor yang bertugas melakukan mirroring. Mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami. Mirroring itu artinya apa? Mirroring itu artinya setiap direktur jenderal yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan tim, suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi. Dalam rapat bersama tersebut, sejumlah anggota DPR mempertanyakan dan menyinggung 400 tim bayangan yang Nadiem katakan di rapat PBB beberapa hari lalu. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa
Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Namun di sisi lain, ada pula apresiasi yang datang dari anggota Komisi 10 DPR yang lain. Ya, ini bukan shadowing atau bukan ini, tapi mirroring gitu ya, dan sudah menghasilkan karya-karya. Jadi kalau saya bisa luruskan, apa yang Saudara Menteri sampaikan di PBB itu, tim ini merupakan karyawan dari Telkom. Betul ya, karyawan dari Telkom, dan mereka merupakan karyawan anak perusahaan Telkom. Jadi intinya dari kita untuk kita gitu ya, untuk membuat transformasi di kementerian. Nah, untuk itu saya mengapresiasi juga ya peran dan kerja dari kementerian dan mendapat apresiasi di United Nations atau PBB. Kritik tak hanya datang dari DPR. Tim bayangan ini pun dituding NU Circle sebagai penyebab karut-marutnya berbagai kebijakan pendidikan di tanah air. Salah satunya, naskah akademik RUU Sisdiknas yang dinilai tidak menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar profil pelajar Pancasila. Namun hal tersebut dibantah Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan Kemendikbudristek Aninito Aditomo. RUU Sisdiknas dirancang sepenuhnya oleh Kemendikbudristek, bukan tim bayangan. Nah, menjawab itu, siapa yang mengerjakan Undang-Undang Sisdiknas, RUU Sisdiknas, itu ya internal Kemendikbudristek. Bisa dibaca siapa saja pejabat eselon 1 plus tim dari Biro Hukum Kemendikbudristek. Itulah tim yang mengerjakan RUU Sisdiknas, Mas Alfa. Jadi tidak ada tim bayangan yang dibayangkan ditutup-tutupi rahasia gitu ya. Enggak, ini karyanya Kemendikbudristek. Dalam agenda di PBB tersebut, Nadiem menjelaskan bagaimana tim bayangan ini bekerja. 400 orang ini dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek dan hanya bekerja terkait dengan pembuatan produk teknologi.